informasi keamanan sistem informasi. Boleh next. Oke, anggotanya di sini ada saya sendiri Muhammad Dafarobani, ada Stefania Kurniawan Eh, dan Adin Zulfikar. Boleh di next. Oke, di sini table of contentnya yang pertama introduction, part 17, part 18, part 19 dan part 20 karena kelompok 10 itu eh, presentasi yang bagian D. Oke, next. Oke, di sini untuk part 17 oleh saya sendiri. Di part 17 itu hanya pengenalan tentang service version scanning and map. Terus tujuannya itu untuk mengetahui versi software yang berjalan di atas suatu service pada port terbuka. Terus manfaatnya itu untuk membantu dalam vulnerability assessment karena versi software tentu mungkin rentan terhadap serangan. Terus untuk perintah-perintah dasar dari nmap itu sudo nmap, strip, sv, ip target. Terus di sini akan melakukan scanning, menampilkan port atau menampilkan port, status, service serta versi seperti Apache 2.2.8. Terus fungsinya itu untuk memberikan informasi. Terus di sini juga kita bisa menggunakan versi intensity, yaitu untuk mengatur kedalaman pencarian versi service dari skala 1 sampai 9. Nah, semakin tinggi versinya itu semakin berat. Jadi di sini defaultnya itu 7. Terus ada opsi alternatifnya itu version like itu setara dengan intensitas 2 cepat tapi minim info. Terus ada version all itu setara dengan intensitas 9 lengkap tapi lambat. Boleh next. Di sini untuk part 18 yaitu port specification output handling. Di sini lanjutannya dari yang part 17. Di sini kita juga nge-scan melalui opsi P, akan meng-scan 1000 port umum. Terus fungsinya itu untuk efisiensi awal tapi mungkin tidak mendeteksi port non standar. Terus menentukan port spesifikasinya itu strip P, P21 itu untuk scan port 1, terus strip P21, 22 atau 80 itu scan beberapa port. Terus strip P 1 sampai 100 itu scan rentang port. Terus strip itu untuk scan semua port. Fungsinya itu untuk memfokuskan scan sesuai kebutuhan untuk efisiensi waktu. Terus di sini ada scan strip F itu untuk men-scan 100 port paling umum digunakan. Itu juga lebih untuk cepat dan cukup efektif untuk mengetahui layanan populer. Terus ini untuk menyimpan hasil dari scan file itu dia pakai sudo nmap strip F ip target, langsung hasilnya tidak ditampilkan di layar tapi langsung masuk ke file. Kelemahannya itu di sini tidak bisa lihat hasil secara langsung. Boleh next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang part 19 yaitu membuat tool port scanner dengan Python belajar etika. Nah, di sini langkah yang pertama itu eh, sebentar. Langkah awal pembuatan port scanner dimulai dengan menjalankan perintah nano port scanner py untuk membuka editor nano. Kemudian membuat file Python baru tempat seluruh script akan ditulis.
Selanjutnya perintah import socket yang digunakan untuk membuat modul socket yang berfungsi sebagai jembatan koneksi antara komputer dan IP menggunakan protokol jaringan. Fungsi scan IP dan port ditulis untuk mencoba melakukan koneksi port tertentu. Jika berhasil, maka port dianggap terbuka dan ditampilkan dengan pesan port XX is open. Untuk membuat tool ini interaktif, ditambahkan input juga agar pengguna bisa memasukkan sendiri alamat IP dan nomor, lalu menjalankan fungsi scan berdasarkan input tersebut. Program kemudian dijalankan dengan perintah Python 3 portscanner.py yang memulai proses scanning dan menampilkan hasilnya di terminal. Sebagai persiapan, perintah ifconfig digunakan pada mesin target seperti Metasploitable yang digunakan untuk mengetahui alamat IP-nya secara pasti. Semua langkah ini bertujuan untuk membangun fondasi port scanner sederhana yang nantinya dapat dikembangkan menjadi lebih canggih. Jadi kesimpulannya itu semua langkah ini bertujuan untuk membangun port scanner, mulai dari membuat file Python, menulis script untuk melakukan koneksi ke port tertentu, hingga menjalankan dan mengujinya di terminal. Ini penting sebagai fondasi karena dari sinilah fitur seperti scanning banyak port dan deteksi layanan atau banner grabbing akan dikembangkan. Untuk part selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya di sini ada vulnerability analysis dengan Nmap. Selanjutnya di sini setelah tahapan informasi gathering dan scanning selesai, tahap berikutnya adalah penetration testing analisis. Tahapan ini bertujuan untuk menganalisis hasil pemindaian scanning guna menemukan kelemahan vulnerability dalam sistem target. Di sini terdapat dua jenis vulnerability yang umum ditemui, yaitu known vulnerability dan unknown vulnerability. Known vulnerability adalah kelemahan yang telah diketahui, terdokumentasi, dan memiliki identitas berupa CVE. Nah, kalau yang unknown vulnerability adalah kelemahan yang belum pernah terdokumentasi sebelumnya, sering disebut juga sebagai zero day vulnerability karena belum ada solusi atau patch resmi yang dirilis untuk mengatasinya. Nah, bisa dilihat di gambar di kiri. Nah, di sini kita mencoba mengecek dulu port 30, dia tuh kebetulan close. Nah, yang di sini yang dibuka dari gambar sebelah kanan ada port 21 dan 22. Nah, dari kode tersebut dia itu menjalankan Nmap scripting engine dengan kategori script out yang digunakan untuk menguji dan mendapatkan informasi terkait authentication service. Nah, dari hasil itu bisa dilihat portnya yang tadi terbuka itu adalah 21 layanan FTP dan 22 SSH. Nah, di sini kesimpulannya kita tuh ngecek apakah login anonymous itu diizinkan dan menampilkan metode autentikasi pada service. Nah, bisa di bisa di next ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita sudah membuka apa ya, Tomcat-nya dia tuh berasal dari IP yang kita dapat sebelumnya. Nah, ini hasilnya, gambarannya. Boleh di next. Nah, di sini habis itu kita coba lagi, kita nmap lagi, dan di sini adalah hasilnya. Oke, bisa di next. Nah, ini analisis ke eksploitasinya. Dari penjelasan tadi, kita bisa mengetahui dengan jenis dan versi service, kita
kerentanannya, penyerang dapat mencari exploit yang cocok baik melalui metasploit maupun pencarian manual di internet. Contohnya Apache Tomcat pada port 8180 ditemukan milik kredensial default yaitu Tomcat.2 Tomcat. Nah, habis itu selanjutnya di sini ada terdapat backdoor. Di sini backdoor memungkinkan login ke panel administrator pada kasus lainnya, yaitu di sini VSF TPD 2.3.4 terdeteksi memiliki backdoor berdasarkan CVE yang terdokumentasi, yang artinya dapat langsung dieksploitasi. Nah, di sini yang terakhir itu ada kesimpulan. Proses ini menegaskan pentingnya analisis kerentanan sebagai jembatan antara scanning dan eksploitasi, di mana pemilihan script yang tepat dan pemahaman hasil analisis menjadi kunci keberhasilan tahap ini. Oke, selanjutnya mungkin sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih.